Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi dengan NIM H0523080, kelas A PGSD angkatan 2023, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Sulawesi Barat. Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang layanan bimbingan dan konseling. Bagian yang pertama yaitu pengertian layanan dan bimbingan konseling. Menurut Ahmad Badawi dalam X Akib 2016, bimbingan merupakan suatu bantuan yang diberikan konselor kepada konseli, baik yang sudah memiliki masalah maupun yang belum, dengan tujuan agar konseli dapat memecahkan masalahnya atau mengantisipasinya. Definisi ini menekankan bahwa bimbingan tidak hanya bersifat kuratif atau mengatasi masalah yang sudah ada, akan tetapi juga preventif, mencegah timbulnya masalah. Dalam konteks sekolah dasar, bimbingan dapat berupa bantuan kepada siswa dalam mengatasi kesulitan belajar, seperti masalah sosial ataupun masalah pribadi, serta memberikan informasi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian bagian yang kedua yaitu definisi layanan bimbingan dan konseling. Astuti 2006 mendefinisikan konseling sebagai suatu proses hubungan antara konselor dan konseling, di mana konselor membantu dalam meningkatkan pemahaman serta menemukan atau menyelesaikan masalah yang dialami konseling. Definisi ini menyoroti pentingnya hubungan interpersonal yang terapeutik antara konselor dan konseli. Dalam proses konseling, konselor menggunakan berbagai teknik dan strategi untuk membantu konseli mengeksplorasi perasaan, pemikiran, dan perilaku mereka, serta mengembangkan solusi yang efektif untuk masalah yang dihadapi. Konseli dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, tergantung pada kebutuhan dan preferensi konseli. Kemudian bagian yang ketiga adalah tujuan layanan bimbingan dan konseling. Tujuan utama bimbingan dan konseling di sekolah dasar adalah memberikan bantuan untuk mencapai kemenangan seperti kepribadian, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan merencanakan karir pada individu supaya bermanfaat untuk kehidupan yang akan mendatang. Menurut Bakti 2015, tujuan ini mencakup berbagai aspek perkembangan siswa, mulai dari perkembangan konsep diri yang positif, kemampuan berinteraksi dengan orang lain secara efektif, penguasaan materi pembelajaran, hingga perencanaan masa depan yang realistis dan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Bimbingan dan konseling juga bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan nilai-nilai moral dan etika yang luhur, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Kemudian bagian yang keempat yaitu jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Poin yang pertama adalah layanan orientasi. Jadi, layanan orientasi bertujuan untuk memberikan informasi dan pengenalan kepada siswa baru mengenai lingkungan sekolah, kurikulum, fasilitas, dan berbagai program yang ada. Menurut Sultani 2018, layanan ini dapat dilakukan melalui kegiatan seperti pertemuan dengan kepala sekolah dan guru, tur keliling sekolah, presentasi mengenai program-program sekolah, dan pemberian buku panduan kepada siswa. Tujuannya adalah untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan baru, memahami aturan dan harapan sekolah, serta merasa nyaman dan aman di sekolah. Contohnya yaitu pada awal tahun ajaran sekolah mengadakan kegiatan orientasi siswa baru yang meliputi seperti pengenalan guru, staf sekolah, fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium, ruang olahraga, dan peraturan sekolah, dan program-program yang tersedia seperti ekstrakurikuler dan beasiswa. Selanjutnya poin yang kedua yaitu layanan informasi.
Layanan informasi menyediakan informasi yang relevan dan dibutuhkan siswa mengenai berbagai aspek seperti pendidikan, karir sosial, dan pribadi. Ditjen Guru dan Tenaga Pendidikan 2016, informasi ini dapat disampaikan melalui berbagai media seperti ceramah, diskusi, brosur, website, atau media sosial. Tujuannya adalah membantu siswa membuat keputusan yang tepat mengenai pilihan pendidikan, karir, atau masalah pribadi, serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai berbagai isu yang penting bagi perkembangan mereka. Contohnya adalah konselor memberikan informasi tentang berbagai pilihan program studi di perguruan tinggi seperti persyaratan masuk, prospek karir, dan sumber-sumber beasiswa kepada siswa kelas 6 yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Kemudian selanjutnya adalah poin yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Jadi, layanan penempatan dan penyaluran membantu siswa membeli dan memasuki kegiatan seperti ekstrakurikuler, program studi lanjutan, dan dunia kerja yang sesuai dengan minat dan bakat dan kemampuan mereka, menurut Parwaningrum 2018. Layanan ini dapat dilakukan melalui kegiatan seperti tes minat dan bakat, konseling karir, dan kunjungan ke perusahaan atau perguruan tinggi, dan pemberian informasi mengenai berbagai pilihan yang tersedia. Tujuannya adalah memastikan siswa mendapatkan pengalaman yang bermanfaat dan mendukung perkembangan mereka, serta membantu mereka merencanakan masa depan yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya mereka. Contohnya itu setelah mengidentifikasi minat dan bakat siswa melalui asesmen dan wawancara, konselor membantu siswa mendaftar ke klub seperti sains, kelompok belajar, atau kegiatan olahraga yang sesuai dengan minat mereka. Selanjutnya poin yang keempat, layanan penguatan konten. Layanan penguatan konten dapat diartikan sebagai upaya untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran atau keterampilan tertentu yang relevan dengan perkembangan mereka. Layanan ini dapat dilakukan melalui kegiatan seperti tutorial, bimbingan belajar, atau pelatihan keterampilan. Tujuannya adalah membantu siswa meningkatkan prestasi akademik mereka, mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di sekolah dan di masa depan, serta mengatasi hambatan belajar yang mungkin mereka hadapi. Senada dengan hal ini, penelitian yang dilakukan oleh Muasa dan Jawa 2020 menunjukkan bahwa implementasi program penguatan konten secara signifikan dapat meningkatkan prestasi akademik siswa, terutama pada mata pembelajaran yang dianggap sulit. Contohnya yaitu konselor bekerja sama dengan guru matematika untuk memberikan bimbingan tambahan kepada siswa yang kesulitan memahami konsep-konsep matematika yang sulit. Kemudian selanjutnya poin yang kelima, layanan konseling individual. Layanan konseling individual memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami masalah pribadi, sosial, belajar, dan atau karir melalui interaksi tatap muka antara konselor dan siswa. Menurut Astuti 2006, dalam sesi konseling, konselor membantu siswa mengeksplorasi perasaan, pemikiran, dan perilaku mereka, serta mengembangkan solusi yang efektif untuk masalah yang dihadapi. Konseling individu dapat membantu siswa meningkatkan konsep diri, mengatasi kecemasan dan depresi, yang memperbaiki hubungan dengan orang lain, atau membuat keputusan yang sulit. Contohnya seperti seorang siswa merasa tertekan karena sering dibully oleh teman-temannya, tapi melalui sesi konseling individual, konselor dapat membantu siswa mengelola emosinya, mengembangkan strategi untuk menghadapi bully tersebut, dan meningkatkan rasa percaya dirinya.
Kemudian selanjutnya poin yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok memberikan informasi atau motivasi atau pelatihan kepada sekelompok siswa dengan topik yang relevan dengan kebutuhan mereka. Menurut SAKIP 2016, layanan ini dapat dilakukan melalui kegiatan seperti diskusi kelompok, simulasi, atau permainan peran. Tujuannya adalah mengembangkan keterampilan sosial siswa, meningkatkan pemahaman diri, dan pemecahan masalah bersama. Bimbingan kelompok dapat membantu siswa belajar bekerja sama dalam tim, berkomunikasi secara efektif, dan menghargai perbedaan pendapat. Contohnya, konselor mengadakan sesi bimbingan kelompok tentang keterampilan komunikasi efektif untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan mereka dalam berbicara di depan umum, mendengarkan orang lain, dan menyampaikan pendapat dengan sopan. Selanjutnya poin yang ketujuh, layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok memberikan bantuan kepada sekelompok siswa yang memiliki masalah serupa melalui diskusi dan interaksi yang dipadukan oleh konselor. Menurut Sultani 2018, dalam sesi konseling kelompok, siswa saling berbagi pengalaman, memberikan dukungan emosional, dan menemukan solusi bersama untuk masalah yang dihadapi. Konseling kelompok dapat membantu siswa merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalah, belajar dari pengalaman orang lain, dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang efektif. Contohnya, konselor mengadakan kelompok konseling untuk siswa yang mengalami perceraian orang tua. Dalam kelompok ini, siswa dapat berbagi pengalaman, memberikan dukungan emosional satu sama lain, dan belajar cara mengatasi dampak perceraian tersebut. Sebelum saya melaju ke poin-poin selanjutnya, saya dulu akan membahas perbedaan mendasar tentang layanan bimbingan kelompok dan layanan konseling kelompok. Jadi perbedaan mendasar antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok terletak pada tujuan dan kedalaman prosesnya. Bimbingan kelompok sebagaimana dijelaskan oleh SAKIP 2016 umumnya berfokus pada pemberian informasi yang relevan, pengembangan keterampilan tertentu yang bermanfaat bagi banyak orang, dan upaya pencegahan masalah yang mungkin timbul di masa depan. Sifatnya lebih edukatif dan terstruktur, dengan penekanan pada penyampaian pengetahuan dan strategi yang dapat diterapkan oleh semua peserta. Sementara itu, konseling kelompok lebih menitikberatkan pada penyelesaian masalah pribadi yang dialami anggota, proses penyembuhan luka emosional yang mungkin menghambat perkembangan, serta upaya pengembangan diri secara keseluruhan melalui interaksi yang mendalam dan sportif antar anggota. Dengan konseling kelompok, fokusnya adalah pada proses eksplorasi perasaan dan pencarian solusi individual dengan dukungan sekelompok. Selanjutnya poin yang ke-8, layanan konsultasi. Jadi layanan konsultasi memberikan bantuan kepada guru, orang tua, ataupun pihak lain yang terkait dengan siswa dalam memahami dan mengatasi masalah siswa. Menurut Ditjen Guru dan Tenaga Pendidikan 2016, konselor memberikan informasi, saran, dan atau pelatihan kepada konsultan agar mereka dapat memberikan dukungan yang lebih efektif terhadap siswa. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan siswa serta meningkatkan kerjasama antara sekolah dan keluarga siswa dan masyarakat dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling yang komprehensif. Contohnya, konselor memberikan konsultasi kepada guru kelas tentang cara mengatasi siswa yang
hiperaktif di kelas, termasuk strategi untuk memfokuskan perhatian siswa, memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka, dan berkomunikasi dengan orang tua siswa. Selanjutnya, poin yang ke-9, layanan mediasi. Layanan mediasi merupakan layanan yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan konflik atau perselisihan antara siswa dan guru, atau antara siswa dengan orang tua. Dalam proses mediasi, konselor bertindak sebagai pihak netral yang membantu para pihak yang berselisih untuk saling mendengarkan, memahami sudut pandang masing-masing, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis dan kondusif bagi proses belajar mengajar. Penelitian dari Sukamto 2018 menemukan bahwa mediasi adalah konselor sekolah efektif dalam menurunkan tingkat konflik interpersonal di lapangan siswa dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah secara damai. Contohnya, dua siswa yang bertengkar karena masalah sepele. Konselor memanggil kedua siswa tersebut dalam memfasilitasi mediasi untuk membantu mereka saling memahami perspektif masing-masing, menemukan solusi yang saling menguntungkan dan berdamai. Selanjutnya, poin yang terakhir atau yang ke-10, layanan advokasi. Layanan advokasi merupakan layanan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak siswa yang memungkinkan terancam atau dilanggar. Konselor bertindak sebagai membela siswa yang membutuhkan bantuan untuk mendapatkan akses ke layanan pendidikan yang layak, melindungi diri dari diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil, atau menyelesaikan masalah hukum dengan yang mungkin mereka hadapi. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Menurut studi oleh Hidayat 2016, menyoroti peran penting konselor sebagai advokat siswa, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perundungan dan diskriminasi di sekolah. Contohnya adalah konselor membantu siswa yang menjadi korban perundungan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak sekolah. Konselor menghadapi siswa yang menghadapi masalah dengan guru atau staf sekolah. Jadi, secara keseluruhan dari kesimpulannya, layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar memang perencanaannya penting dalam membantu siswa mencapai perkembangan yang optimal dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Layanan ini mencakup berbagai jenis bantuan melalui dari orientasi dan informasi hingga konseling individual dan kelompok yang bertujuan untuk membantu siswa mengatasi masalah, mengembangkan keterampilan, dan merencanakan masa depan yang sukses. Meskipun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya sumber daya dan pemahaman yang memadai, upaya untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar perlu terus dilakukan agar setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Adapun sumber beberapa jurnal yang menjadi dasar landasan utama dari pembahasan saya, yaitu jurnal yang pertama yaitu layanan bimbingan konseling di sekolah dasar pada tahun 2022. Kemudian yang kedua, jurnal peran konselor sekolah sebagai advokat siswa dalam menangani kasus perundungan
pada tahun 2019. Kemudian jurnal yang ketiga adalah efektivitas program penguatan konten dalam meningkatkan presentasi akademik siswa tahun 2016. Kemudian yang terakhir adalah mediasi konselor sekolah dalam menyelesaikan konflik interpersonal siswa pada tahun 2018. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.